Kita akan melakukan sinematik dengan lagu Gam 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 Piara. Manfaatkan 5 perkara sebelum 5 perkara. Nanti cari buku namanya Tafsir Ayat Ahkam, karangan Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, di pembahasan Al-Fatihah. Saya berikan referensinya dulu karena Anda ingin menjawab dengan argumentasi pada orang yang merasa benar dan merasa kuat dengan argumentasi. Itu butuh referensi ini, ya. Di situ nanti akan dibahas tentang pandangan terkait Bismillahirrahmanirrahim dalam Al-Fatihah, apakah dibacakan keras, jahar, ataukah silent, dia sir. Singkatnya, ada yang meriset 70 hadis terkait Bismillahirrahmanirrahim dibacakan dalam Al-Fatihah. 70 hadis ini bersumber kepada Nabi dibagi 4 bagian, 4 cara. 4 cara ini muncul awalnya saat Ibnu Abbas, sahabat kecil belia, itu bertanya pada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, apakah Allah tidak menurunkan satu ayat yang memisahkan surat satu ke surat yang lainnya sehingga tidak diduga semua surat itu nyambung?" Ya, jelas ya? Jadi Al-Fatihah ke Al-Baqarah, ke Ali Imran, ke An-Nisa, terus. Maka pertanyaan itulah kemudian yang melahirkan turunnya Bismillahirrahmanirrahim. Sejak saat itulah setiap surat itu selain surat At-Taubah, ya, itu semua dibuka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Asalnya untuk pemisah antara surat satu dengan surat yang lainnya. Jadi apa tandanya Al-Baqarah selesai, Bismillahirrahmanirrahim, muncul surat baru Ali Imran. Jelas? Nah, ketika Al-Fatihah dibacakan oleh Nabi, cara baca Nabi itu dengan Bismillahirrahmanirrahim ada 4 cara, dan ini 70 hadis. Cara pertama, beliau bacakan jahar, Bismillahirrahmanirrahim. Jelas? Cara kedua, beliau bacakan sir, silent, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ingat, kalau silent, sir, jangan tempelkan di mic. Cukup kita yang dengar. Jadi nggak usah kasih tanda ke belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu namanya jahar juga. Ya kan? Silent. Yang ketiga, nggak dibaca sama sekali. Sebelum tadi kalimat Bismillahirrahmanirrahim turun, kan dimulai dari Alhamdulillah. Makanya ada hadis-hadis viral, saya sholat di belakang Nabi, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Bacanya Alhamdulillah Rabbil Alamin. Itu sebelum periode Bismillah turun. Jelas? Maka tidak baca tuh langsung Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang keempat, kadang dibaca jahar rakaat pertama, yang selanjutnya nggak dibaca lagi. Ya, waktu sholat Jumat, Imam Syekh Sudais pernah di sini imam di Istiqlal. Yang pertama baca Bismillah dijaharkan, selanjutnya nggak baca. Ya, atau disirkan dalam versi Ahmad bin Hanbal. Keempat-empatnya ini ada. Maka 4 ini disebut manhaj, semua petunjuk dari Nabi tentang cara baca. Kalau kita pilih salah satu, itu namanya madhab. Karena nggak mungkin keempat-empatnya. Ya, coba Anda jadi imam baca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, nggak dibaca sama sekali. Nggak mungkin. Anda harus pilih salah satu. Ketika Anda pilih madhaba ilaihi, apa yang Anda ingin pilih sesuai dengan selera Anda, sesuai petunjuk Nabi, itu disingkat jadi madhab. Maka Imam Syafi'i memilih untuk yang jahar. Prinsip Imam Syafi'i itu begini. Kalau dibaca, yang penting Nabi contohkan, ada dalilnya. Kan ada pahalanya daripada nggak dapat sama sekali. Kalau saya jaharkan, makmum ikut dengar, mereka pun dapat pahala. Maka dipilih yang jahar, Bismillahirrahmanirrahim. Imam Malik, Imam Abu Hanifah memilih yang nggak baca. Saya ambil riwayat pertama saja, yang Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Karena dialog di hadis qudsinya pakai Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maka milih itu. Imam Ahmad datang, saya ambil yang tengah-tengah deh. Daripada ini nggak dibaca, ini jahar, saya ambil yang sirnya saja. Tiga-tiganya ada. Abu Hurairah meriwayatkan jauh sebelumnya meriwayatkan yang keempat, baca rakaat pertama dengan jahar, selanjutnya tidak. 4-4-nya ada dari Nabi. Jelas? Yang salah, yang tidak baca Fatihah dan yang tidak sholat. Paham? Jadi kalau mungkin ada yang berpendapat bahwa, wah itu nggak benar, yang benar yang ini. Jangan cepat marah. Jangan menyalahkan, dipahami saja, mungkin baru dapatnya yang 1 dari 4 itu. Jelas ya? Oh Anda benar, terima kasih. Mungkin saya belum dapatkan yang Anda tadi dapatkan.
Baiklah, saya akan belajar lagi, nanti saya pelajari, mudah-mudahan dapat seperti Bapak tadi. Lalu ketika Anda besoknya datang, bawalah yang keempat-empatnya tadi. Pak, kok saya dapatnya 4 ya gitu. Jelas ya? Itu cara terbaik, itu disebut hikmah namanya. Quran surah ke-16 ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau ada orang keras di hadapan Anda, jangan nasihati. Karena dia akan bertahan dengan mengatakan, saya sudah paham ini dari awal. Dan jangan berdebat, tapi datanglah dengan hikmah yang memberikan kesan mendalam supaya ada kesadaran yang baik pada dirinya. Manfaatkan 5 perkara sebelum 5 perkara.